pemirsa, kasus pembunuhan terhadap Udin, wartawan surat kabar harian Bernas, hingga kini tak kunjung usai. Apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada para pelaku, Kapolri Jenderal Sutarman berjanji siap memproses kembali kasus ini asalkan tidak kadaluarsa. Fuad Muhammad Syafruddin atau yang akrab dipanggil Udin meninggal pada 16 Agustus 1996 akibat dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Kasus ini telah berjalan hingga 17 tahun lamanya, namun pengungkapan yang dilakukan pihak kepolisian hingga kini belum juga tuntas. Sebelum kejadian, Udin yang berstatus wartawan dari harian Bernas Yogyakarta ini kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintahan Orde Baru dan juga militer. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Polri Sutarman mengatakan kasus ini telah salah sejak awal. Kesalahan yang paling fatal adalah semua barang bukti yang ada dilarung ke laut. Kapolri menegaskan, apabila ditemukan barang bukti yang mengarah kepada pelaku, Polri siap memproses kembali kasus pembunuhan tersebut selama belum masuk masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa penyidikan sendiri berkisar antara 12 hingga 18 tahun, tergantung dari jenis kasusnya. Barang bukti itu dilarung ke laut, itu salahnya. Nah itu kan barang bukti yang harus digunakan untuk pembuktian. Bukan tidak bisa, sepanjang kita masih menemukan bukti yang mengarah kepada pelaku, itu bisa saja, kapan saja bisa. Kecuali memang sudah lewat kadaluarsanya ya, ada kadaluarsanya. Ada 18 tahun, 12 tahun, 16 tahun, tergantung ini ya, tergantung pasal yang diterapkan. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Polisi wanita atau polwan yang ingin menggunakan jilbab kini bisa tersenyum dan bernafas lega setelah ada lampu hijau dari Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Kapolri telah mengizinkan polwan untuk menggunakan jilbab tanpa perlu menunggu peraturan Kapolri atau Perkap. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, memakai jilbab adalah hak asasi manusia sesuai kepercayaannya. Kapolri merasa tidak berhak membatasi pengguna jilbab di lingkungan kepolisian. Meski demikian, Kapolri mengaku belum bisa mendorong peraturan Kapolri yang mengatur seragam polisi wanita berjilbab ke anggaran APBN, sebab Polri tidak memiliki anggaran untuk pengadaan seragam tersebut. Sutarman mempersilahkan polwan yang ingin berjilbab untuk meniru rekan mereka di Aceh, Polda Aceh yang memang diwajibkan menggunakan jilbab. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan warna dan desain seragam. Kita tidak ada anggaran ke sana karena memang anggaran kita adalah seragam yang sama seperti itu. Kalau memang seseorang menginginkan, ingin pakai jilbab, itu silakan. Tapi mengadakan sendiri tentunya. Karena apa? Aturannya belum ada. Kira-kira aturan apa Pak? Supaya lebih legal gimana? Aturan Kampol itu kan sudah ada. Tetapi menggunakan jilbab itu adalah hak asasi seseorang, hak asasi karena kepercayaannya kan. Oleh karenanya kalau saya melarang kan salah ini. Makanya kalau dia akan menggunakan, contohnya ada, contoh warnanya di Aceh, silakan. Pernyataan Kapolri ini mengakhiri polemik penggunaan jilbab di lingkungan polwan, di mana sebelumnya beberapa polwan berkeinginan memakai jilbab, namun hal tersebut tidak tercantum dalam peraturan. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Vina Simanjuntak mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.